Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini selanjutnya saya akan melakukan tutorial untuk uji statistik independen t-test. Nah, sebelum kita melakukan uji statistik independen t-test, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu uji statistik independen t-test. Nah, di sini sudah saya ringkas sedikit terkait dengan apa itu independen t-test. Jadi, independen t-test ini adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Nah, untuk kriterianya di sini, jika nilai signifikannya total itu lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan. Namun, jika nilai sig totalnya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Maksud saya ini HO dan ini H1-nya. Diterima artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita melakukan uji independen t-test, kita harus melakukan uji normalitas. Nah, mengapa harus melakukan uji normalitas? Karena ketika kita melakukan uji independen t-test, data yang kita lakukan harus berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal, maka uji independen t-test tidak bisa kita lakukan. Nah, caranya kita langsung masuk pada aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita bisa masukkan data yang ingin kita lakukan independen t-test. Nah, atau melakukan data uji normalitas terlebih dahulu. Nah, caranya untuk kita melakukan uji data normalitas, mengecek apakah data yang kita lakukan normal atau tidak, kita klik ke Analyze, kita pilih Descriptive Statistic dan pilih bagian Explore. Nah, pada bagian ini kita masukkan nilai yang ingin kita lakukan datanya. Nah, di sini misalnya saya memilih Advice, ini adalah ketergantungan AI. Selanjutnya saya pilih pada bagian Gender. Nah, setelah melakukan data seperti ini, kita klik pada bagian Plots dan kita harus mencentang Normality Plot t-test. Baik, disclaimer dulu, data ini saya ambil berdasarkan data dari ketergantungan AI dari mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah itu kita okekan. Kita tunggu. Nah, kita langsung lihat pada test of normality-nya, dimana untuk perempuan pada kolom Safirowick-nya yaitu nilai signifikannya ada di 0,225. Untuk laki-laki itu ada di 0,125. Nah, kalau kita melihat dari data uji normalitas, aturannya dimana jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uji normalitas antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuannya itu 0,225 dan laki-lakinya adalah 0,125, maka data tersebut lebih besar dari 0,005, maka data berdistribusi normal. Nah, ketika data sudah berdistribusi normal, selanjutnya kita bisa melakukan uji independen t-test. Nah, uji independen t-test ini yaitu untuk mengetahui uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kelompok yang tidak saling berhubungan. Nah, caranya nanti kita ke SPSS lagi. Nah, kita klik pada bagian Analyze, kemudian pilih pada Complements, dan kita pilih pada Independent Sample t-test. Nah,
pada bagian tabel variabel itu kita pilih pada alur rise tadi, sama seperti uji normalitas. Kemudian untuk grouping variabel itu kita pilih jenis kelamin atau gendernya. Nah, untuk defense group ini sama, karena ada dua kelompok yang ingin kita lihat, 1 dan 2. Kita continuekan, kemudian kita okekan. Nah, di sini ada dua yang dapat kita lihat, ada grup statistik dan independent sample t-test. Nah, pada grup statistik untuk perempuannya berjumlah 56 orang, laki-laki 32 orang. Untuk men-nya itu ada di untuk perempuan 16, sekian. Untuk laki-laki adalah 17,0938 sekian. Nah, kemudian kita lihat pada nilai total-nya seperti ini. Nah, karena di sini sudah saya contoh. Maksud saya, jika nilai signifikannya itu pada totalnya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Jadi artinya ada perbedaan yang signifikan. Tapi jika nilainya pada sing total lebih besar dari 0,05, maka H1-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita lihat pada tabel kedua kelompok yang homogen. Di sini kita lihat pada tabel yang ini, kita lihat bahwa nilai sig-nya yaitu 141 atau 0,41, di mana tabel tersebut adalah menunjukkan bahwa variasi kedua kelompok itu homogen, sehingga yang digunakan adalah barisan equal variance assessment. Nah, yang kita gunakan adalah ini. Nah, maka kita lihat pada tabel signifikan totalnya yaitu 0,34. Jadi dapat kita simpulkan, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya adalah maksud saya bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat ketergantungan AI antara mahasiswa dan laki-laki. Nah, di sini kita lihat berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat ketergantungan AI mahasiswa dan laki-laki, mahasiswa perempuan dan laki-laki. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tutorial uji independent t-test. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.